Apa sih persamaan dan perbedaan Karang Taruna dengan Ormas serta LSM itu apa? Pocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Halo kawan-kawan, warga Karang Taruna, pemuda dimanapun kawan-kawan berada. Pada kesempatan kali ini kita kembali di ngobrol penuh informasi. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengenal lebih dalam apa itu Karang Taruna. Mulai dari pengertian, dasar hukum, tujuan hingga perbedaan Karang Taruna dengan Ormas dan LSM. Yang mungkin teman-teman di luar sana masih ada yang belum mengetahui perbedaan antara Karang Taruna, Ormas, dan LSM. Mari kita sama-sama satu persatu saya sampaikan informasinya. Tentu saya akan menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan Karang Taruna. Pertama, apa sih? Nah, apa itu Karang Taruna? Karang Taruna tentu sudah kita ketahui bersama, mayoritas pemuda yang ada di tingkatan desa, kecamatan, ataupun di tingkatan kabupaten dan kota, Karang Taruna itu adalah organisasi sosial kepemudaan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama di tingkatan desa dan kelurahan serta kecamatan. Organisasi ini menjadi wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda secara terorganisir. Fokus utamanya adalah kegiatan dan usaha kesejahteraan di masyarakat di masing-masing lingkungannya. Terus kita di Karang Taruna itu apakah kita tahu landasan hukum, dasar hukum? Tentu setiap organisasi ada dasar hukum, ada landasan hukum, ada ERT-nya. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan apa sih dasar hukum daripada Karang Taruna itu sendiri. Karang Taruna diatur dalam beberapa regulasi resmi negara, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Terus selanjutnya, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 yang secara khusus, secara lugas, secara jelas mengatur organisasi Karang Taruna itu sendiri, kawan-kawan. Kemudian yang terakhir, dasar hukum daripada Karang Taruna adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411 Tahun 2022 yang mendorong peran aktif Karang Taruna dalam pembangunan daerah. Itu adalah landasan atau dasar hukum dari Karang Taruna. Jadi ketika memang kawan-kawan di lapangan ada yang mempertanyakan, kemudian ada yang mengajak diskusi tentang dasar hukum Karang Taruna seperti apa, itu dasar hukum daripada Karang Taruna di Indonesia. Semua tingkatan sama, ada nasional, provinsi, maupun kabupaten, dan sampai tingkat desa dan kelurahan. Nah, kemudian kawan-kawan, apa sih tujuan kita berkarang taruna atau fungsi daripada Karang Taruna itu sendiri? Seringkali ini menjadi perdebatan. Keberadaan Karang Taruna itu tujuannya apa? Terus fungsinya apa? Kan begitu. Sering muncul pertanyaan yang selalu mencari jawaban. Sampai kemudian semua saling mempertahankan dari pertanyaan dan jawaban itu sendiri. Nah, tujuan
utama Karang Taruna adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi generasi muda dan menumbuhkan ataupun mempertebal rasa tanggung jawab sosial di individu pemuda masing-masing itu. Peka terhadap kondisi sosial, menumbuhkan rasa tanggung jawab, empati terhadap kondisi sosial yang ada. Tentunya dari tujuan utama Karang Taruna ini menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh pemuda yang ada atau warga negara yang ada yang dikategorikan pemuda ataupun yang aktif di Karang Taruna ini harus bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di lingkungannya masing-masing. Karena begini, Karang Taruna ini adalah salah satu organisasi yang masuk dalam PSKS, adalah potensi sumber kesejahteraan sosial, yang dimana tugasnya adalah mengawal serta mengurangi, nah, dalam rangka mengurangi dalam berbagai giat yang ada ya, isu sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Karang Taruna ini kan masuk dalam PSKS. Selain itu, selain Karang Taruna ada tidak nih PSKS Ki? PSKS itu ada beberapa rentetannya. Kalau tidak salah ada 13 sampai 15 ya. Tapi yang saya tahu di dalamnya ada Karang Taruna, kemudian ada Tagana, ada kemudian pendamping PKH, kemudian ada TKSK, kemudian ada Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS, dan ada beberapa lagi. Nah, PSKS ini adalah potensi sumber kesejahteraan sosial yang tugasnya bagaimana mengawal, mendata, serta mengurangi tadi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau kemudian disebut PMKS. Tentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada masing-masing lembaga atau organisasi. Salah satunya adalah Karang Taruna yang dari sekian banyak yang saya sebutkan tadi kawan-kawan. Kemudian apa sih kita berkarang taruna, aktif di Karang Taruna dalam kehidupan sosial, dalam mengawal potensi ataupun penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan kegiatan-kegiatan pemuda yang lain. Hak dan kewajiban Karang Taruna itu apa? Karang Taruna memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan tentunya. Pembinaan, pelatihan, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, mereka berhak menjalankan kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan budaya secara mandiri. Namun, mereka juga berkewajiban atau mempunyai kewajiban seperti menyusun program kerja, menjaga netralitas serta soliditas, serta membuat laporan kepada pemerintah setempat. Karena perlu diketahui dari Karang Taruna struktural ini, dari masing-masing struktural ini, Karang Taruna adalah lembaga yang melekat dengan pemerintah. Yang sering mungkin kita dengar atau kita ketahui bahwa Karang Taruna adalah lembaga ataupun organisasi plat merah ya. Organisasi plat merah yang ini mau tidak mau, suka tidak suka, ini sinergis dengan pemerintah yang ada di berbagai tingkatannya. Kalau di tingkat desa dan kelurahan, itu pembinanya adalah kuwu kalau di desa ya, kuwu. Kemudian kalau di tingkat kecamatan, Karang Taruna struktural, pengurusnya, pembinanya adalah Pak Camat. Ya, maka harus membangun, menjalin komunikasi serta sinergitas dan membantu mensukseskan apapun kegiatan-kegiatan baik sosial ataupun apa yang dilaksanakan oleh pemerintah di masing-masing tingkatan, salah satunya tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten pembinanya adalah Pak Bupati. Pembina Karang Taruna tingkat kabupaten adalah Pak Bupati atau Bupati atau wali kota di masing-masing tingkatan kabupaten dan kota yang ada. Kemudian naik lagi ke provinsi.
Pembina Karang Taruna tingkat provinsi adalah Bapak Gubernur. Kemudian naik lagi, pembina Karang Taruna nasional ataupun pusat adalah Bapak Presiden melalui Kementerian Sosial tadi. Terus kemudian kawan-kawan, lalu bagaimana? Lalu dari mana? Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin di benak kawan-kawan semua yang aktif di Karang Taruna. Dari mana sumber dana Karang Taruna? Ya iya dong juga ke dalam setiap kita mengadakan kegiatan, giat-giat sosial dalam rangka mengawal PMKS tadi yang saya sebutkan. Muncul pertanyaan, lalu dana Karang Taruna itu dari mana sebenarnya? Dana Karang Taruna itu bersumber atau berasal dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Ya, ini berkaitan dengan pemerintah. Begitu. Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Daerah itu provinsi ataupun kabupaten kota ya. Kemudian hal lainnya selain dari itu ada sumbangan dari masyarakat. Mungkin di beberapa tempat, di beberapa wilayah, karena memang peran Karang Taruna begitu masif, peran Karang Taruna itu begitu nyata, peran Karang Taruna itu begitu membantu dan membawa perubahan terhadap kondisi lingkungan serta masyarakat di sekitarnya, sehingga ada sumbangsih dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sumbangan dari masyarakat ataupun swadaya masyarakat. Kemudian hal lainnya, dari mana lagi sumbernya? Bersumber dari usaha-usaha produktif. Seumpama Karang Taruna Struktural ini mempunyai usaha atas nama organisasi yang diinisiasi oleh salah satu pengurus dan lain sebagainya. Kemudian usaha itu dibesarkan, usaha itu kemudian dikembangkan melalui jaringan Karang Tarunanya itu. Itu bisa dari sumber usaha-usaha produktif yang dijalankan oleh Karang Taruna itu sendiri, kawan-kawan. Hal lain, sumber dana Karang Taruna selain yang saya sebutkan tadi itu dari mana lagi? Salah satunya adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu kemudian kita melaksanakan kegiatan, ada sponsor yang masuk, ataupun ada perusahaan yang masuk, ada sumber-sumber lain yang memberikan support terhadap kegiatan kita, ataupun kita menjalin komitmen membangun ataupun membuat kegiatan-kegiatan yang sama di bidang sosial ataupun kepemudaan yang lainnya. Itu bisa dari sumber dana dari pihak ketiga. Ada hal lain dari sumber yang tidak mengikat, ada dari CSR, bantuan perusahaan, ataupun pengadaan apa yang sedang kita jalani, kegiatan yang sedang kita laksanakan, kemudian ada pengadaan barang untuk mensupport ataupun mendukung kaitan dengan kegiatan atau fokus kegiatan yang sedang kita laksanakan. Itu sumber dari Karang Taruna, itu boleh. Namun yang jadi catatan, sumber-sumber dana tadi harus benar-benar dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan asas-asas kekarang tarunaan. Ya, ngobrol dengan baik, koordinasi dengan baik. Kemudian harus menghasilkan sebuah kesepakatan bagaimana kemudian Karang Taruna ketika melaksanakan kegiatan itu, pihak-pihak yang mempunyai ataupun yang siap untuk memberikan dana atau membantu ataupun mensupport kegiatan Karang Taruna ini harus benar-benar sepakat dan komitmen, tidak ada pihak yang dirugikan. Maka harus ada komunikasi yang baik. Itu asas daripada Karang Taruna mengedepankan koordinasi dan konfirmasi. Kemudian, dari apa yang sudah dijelaskan lagi, yang ini seringkali menjadi pertanyaan teman-teman atau kawan-kawan di luar sana, baik struktural Karang Taruna, warga Karang Taruna, ataupun pemuda dan masyarakat di luar sana, apa sih persamaan dan perbedaan Karang Taruna dengan Ormas serta LSM itu apa? Ini sering muncul pertanyaan dan bahkan mungkin seringkali muncul perdebatan
antara persamaan Karang Taruna, perbedaan Karang Taruna dengan LSM ataupun ormas? Ya tentu ini ada kesamaannya. Persamaan Karang Taruna dengan ormas, dengan LSM adalah sama-sama bergerak di masyarakat, lingkungannya masing-masing, skala kecil ataupun secara luas di kabupaten. Namun, pada prinsipnya, Karang Taruna ini berbeda dengan ormas dan LSM. Landasannya apa saya berbicara atau menyampaikan informasi seperti ini? Tentu bahwasanya Karang Taruna memiliki basis di tingkat desa. Tadi saya jelaskan ya, Karang Taruna memiliki basis di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, terus sampai tingkatan nasional. Begitu. Dan fokus pada pengembangan generasi muda serta kesejahteraan sosial di masing-masing lingkungannya, kesejahteraan sosial, peran sosial, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa? Kemudian, bedanya dengan ormas, kalau ormas itu biasanya berfokus pada kepentingan umum, seperti keagamaan, adat, ataupun hal lainnya. Contoh, ada yang berfokus mengangkat tentang religi, ataupun adat istiadat, kemudian hal-hal lain yang bergelut dalam bidang sosial juga ada fokusnya itu seperti itu. Nah, hal itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Itu landasan hukum daripada ormas, diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 kalau tidak salah. Nah, kemudian kawan-kawan, terus bedanya ormas, Karang Taruna, dan LSM. Nah, kalau LSM bersifat independen ataupun mandiri dan banyak bergerak dalam advokasi dan riset, serta umumnya berbadan hukum, yayasan, atau perkumpulan. Umumnya berbadan hukum, yayasan, atau perkumpulan yang dilandasi dengan SK Kemenkumham. Jadi kalau Karang Taruna itu acuannya seperti di atas saya sebutkan. Kalau Ormas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Nah, LSM ini bersifat independen dan bergerak dalam advokasi atau riset. Kawan-kawan tentunya sudah tahu lah. Dari sekelumit apa yang saya sampaikan tentang Karang Taruna, ada gambaran nih. Oh, Karang Taruna itu A, seperti ini bla bla bla. Perbedaan antara Ormas atau LSM dan Karang Taruna perbedaannya begini, dasar hukumnya begini. Untuk tentunya lebih lanjut, silahkan kawan-kawan cari literasi yang lebih luas. Sekarang ini lebih banyak sumber-sumber yang menyebutkan atau membahas terkait tentang hal-hal yang saya sampaikan tadi. Ini hanya sebagai stimulus kawan-kawan, sebagai informasi dasar untuk kawan-kawan Karang Taruna atau warga Karang Taruna terkait dengan pengertian, dasar hukum, sumber dana, serta apa yang membedakan Karang Taruna dengan ormas yang lain. Begitu. Terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, memberikan informasi yang berarti untuk kawan-kawan tetap bersemangat menjalankan kegiatan-kegiatan di Karang Taruna dan tentunya harus menjaga soliditas antar anggota di Karang Taruna. Tetap berkarang taruna dengan semangat dan riang gembira. Terima kasih dari saya sampaikan Aditya Karya Mahatva Yoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.